Pemirsa, aksi main hakim sendiri kian meresahkan, mengedepankan emosi daripada moralitas, dan ini sudah menjadi hal biasa. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Devi Rahmawati, pengamat sosial, dan Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat sore, Mbak Devi dan juga Pak Nasir. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya telah bersedia untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini. Dan saya mau ke Mbak Devi terlebih dahulu. Mbak Devi, kalau kita melihat kasus di Tabanan maupun juga Matraman serta juga beberapa kasus serupa begitu ya terkait dengan main hakim sendiri. Mengapa kemudian masyarakat begitu mudah berubah jadi saksi, dari saksi kemudian menjadi pelaku kekerasan begitu? Apa sebetulnya yang terjadi dalam psikologi massa ketika seseorang yang diduga melakukan kejahatan begitu, ini sudah berada di tangan warga dan akhirnya dilakukan main hakim sendiri? Pertama, menurut saya, publik hari ini hidup dalam dunia komunikasi yang serba cepat, tetapi belum tentu serba tepat. Sehingga publik mudah terprovokasi, terdorong, emosi saat ini yang memang bergerak lebih cepat daripada verifikasi. Satu teriakan dapat menjadi vonis sosial. Di dalam kerumunan, ini sebuah riset yang sudah sangat panjang, tanggung jawab pribadi melemah dan orang merasa kekerasannya dibenarkan oleh kelompok. Karena itu masyarakat perlu mengubah refleks tersebut, bukan untuk ikut menghukum, tetapi mengamankan, memisahkan, melindungi, lalu menyerahkan proses kepada pihak yang berwenang. Baik. Oke, mungkin kita ke Pak Nasir dan kita melihat kronologi terkait dengan kasus yang beredar. Salah satunya ini yang terjadi di Tabanan begitu ya, di mana korban diketahui ini merupakan pria yang diduga mencuri ayam sampai akhirnya dikeroyok dan meninggal dunia begitu. Dan ini kembali menunjukkan bahwa aksi main hakim sendiri memang masih terus berulang di Indonesia. Tapi dari sisi hukum begitu ya Pak Nasir, bagaimana kemudian konstruksi pidana terhadap para pelaku serta juga kemudian pasal-pasal apa yang umumnya dapat dikenakan meski istilah main hakim sendiri ini ternyata tidak diatur dalam KUHP? Ya baik, terima kasih. Jadi apa yang kita saksikan tadi itu adalah bahagian dari potret buram, ya, kehidupan sosial dan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Dan tentu saja masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan terkait dengan aksi amuk massa yang dilakukan oleh sekelompok orang di kalangan masyarakat tersebut. Tadi sudah disebutkan bahwa ada komunikasi yang tidak efektif, komunikasi yang sangat terbatas, dan tentu saja ini akan mempengaruhi perilaku warga dalam menyikapi ya kejahatan yang ada di sekitar mereka. Tapi memang amuk massa itu sendiri tidak ada di dalam hukum pidana kita, ya. Dan tentu saja ada istilah lain, dan main hakim sendiri atau amuk massa itu adalah istilah-istilah yang dibuat oleh masyarakat, ya, dan tentu saja istilah-istilah itu tentu padanannya ada dalam hukum pidana kita. Dan tadi kita sudah mendengarkan bahwa aparat kepolisian sudah membuat pasal-pasal yang terkait dengan amuk massa baik yang terjadi di Bali dan juga di beberapa tempat tadi. Bisa jadi peristiwa amuk massa atau main hakim sendiri ini disebabkan ketidakpercayaan terhadap hukum, ya, kemudian juga emosi kelompok dan juga tentu provokasi di dalamnya. Tapi di antara tiga hal ini mungkin yang paling perlu untuk kita bicarakan itu adalah soal ketidakpercayaan terhadap hukum. Jadi kesadaran hukum di tengah masyarakat boleh kita bilang sangat minimalis, lalu kemudian ditambah dengan potret ya penegakan hukum yang oleh sebahagian orang dinilai belum memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga mereka berpikir hanya amuk massa atau main hakim sendiri yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dan tentu saja ketika kondisi itu terjadi, mereka kehilangan rasionalitas. Ya. Mereka kehilangan rasionalitas, pelaku pencurian juga kehilangan rasionalitas. Dia tidak memikirkan dampak apa yang dia lakukan, dan amuk massa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat juga tidak memikirkan ya apa akibat yang mereka alami ketika mereka melakukan hal tersebut.
Jadi saya pikir kami Komisi 3 memberikan apresiasi kepada kepolisian yang mengambil langkah cepat, ya, dan itu juga dalam rangka untuk mengantisipasi agar keadaan bisa terkendali. Tapi sekali lagi, kesadaran hukum di tengah masyarakat, hubungan sosial di tengah masyarakat, barangkali ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemerintahan yang ada di sana. Berarti artinya bisa dikatakan bahwasannya Komisi 3 melihat kondisi ini sebagai alarm juga bahwa negara ini mulai kehilangan otoritas dalam penegakan hukum di tingkat masyarakat, begitu ya Pak Nasir? Boleh jadi seperti itu, tapi memang kalau kita lihat di kementerian-kementerian selalu ada kegiatan atau program yang bersentuhan dengan masyarakat. Dan itu yang barangkali perlu dievaluasi ya oleh kementerian tersebut. Misalnya di Kementerian Hukum itu ada program Desa Sadar Hukum. Jadi Desa Sadar Hukum itu dari namanya saja kita sudah bisa membaca bahwa ingin membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, bahwa masyarakat punya hak dan kewajiban, dan masyarakat juga diharapkan bisa ya percaya dan menyerahkan persoalan yang terkait dengan tindak pidana kepada penegak hukum. Jadi memang amuk massa main hakim sendiri itu kadang sulit sekali dijelaskan, tapi itulah yang terjadi dan saya sependapat bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan, meresahkan kita semua, dan ini alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi program-program mereka yang bersentuhan dengan masyarakat. Baik. Oke, saya mau ke Mbak Devi. Bagaimana kemudian tanggapan Anda melihat hal ini? Apakah menurut Anda ini lebih kepada rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya hukum, atau ini juga melihat bahwasannya menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah mulai jengah melihat kasus kriminalitas yang mulai meningkat, atau seperti apa? Dan juga menariknya bahwa dalam banyak kasus tindakan warga ini justru berubah menjadi tindak pidana yang membuat pelaku pengeroyokan ini berstatus tersangka begitu. Tetapi pelaku main hakim sendiri ini tidak berkurang begitu. Apakah hal ini kemudian tidak membuat efek jera begitu Mbak Devi? Ya, pertama bisa jadi ada akumulasi ketakutan dan kejenuhan terhadap kriminalitas. Namun keresahan hanya menjelaskan, bukan membenarkan kekerasan. Ya. Oleh karenanya jangan sampai karena ingin menghentikan satu kejahatan, masyarakat justru menghasilkan penganiayaan, kematian, trauma anak, dan konflik sosial baru. Betul. Energi kemarahan harus diubah menjadi sistem keamanan warga yang terorganisir. Nah, efek jera tidak selalu bekerja ketika orang sudah larut dalam emosi massa. Dalam kerumunan, orang merasa anonim dan tanggung jawabnya terbagi. Karena itu pesan pencegahannya harus disampaikan sebelum kejadian. Ikut-ikutan tidak menghapus tanggung jawab, Pak. Bahwa niat menjaga lingkungan tidak membenarkan kemudian kita melakukan penyiksaan. Dan satu pukulan dapat mengubah dua keluarga sekaligus menjadi korban. Oke, Mbak Devi, dan kalau kita melihat aksi pengeroyokan biasanya memang dilakukan secara beramai-ramai begitu ya. Direkam, kemudian juga ini bahkan disaksikan oleh anak-anak, keluarga, dan kemudian disebarkan melalui media sosial setelah direkam begitu ya. Dari perspektif sosiologi sendiri, bagaimana kemudian dampak normalisasi kekerasan seperti ini terhadap budaya masyarakat, terutama bagi anak-anak yang juga menyaksikan, Mbak Devi? Oke. Studi-studi panjang lagi-lagi terkait dengan hubungan sosial dan kekerasan menemukan bahwa anak dan remaja yang menyaksikan kekerasan akan melaporkan lebih banyak paparan dibandingkan yang diketahui pengasuhnya. Jadi artinya ketika dia sudah terbiasa dengan kekerasan, maka secara otomatis hal-hal yang terkait kekerasan itu akan menjadi sesuatu yang normal dan akan terus masuk dan menjadi gigi mental anak dan remaja. Ya. Nah, orang dewasa seringkali tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah dilihat, didengar, atau disimpan oleh anak. Paparan tersebut tetap berkaitan dengan masalah emosional dan perilaku, dan anak tidak harus menjadi korban pemukulan untuk terluka oleh kekerasan. Dengan hanya menyaksikan, mendengar, dan kehilangan orang yang dicintai akibat kekerasan juga merupakan paparan yang sangat traumatis bagi anak. Betul. Baik, dan kita tahan sejenak dialog ini karena kita akan bergabung bersama dengan para jurnalis kami yang saat ini sudah berada di Tabanan, Bali, dan juga di Matraman di kawasan Jakarta Pusat. Dan kita sapa dulu, selamat sore rekan-rekan.
ada rekan Ilham di Matraman dan juga Igede di Bali. Dan kita akan ke rekan Ilham terlebih dahulu di Matraman. Selamat sore Ilham, bisa Anda sampaikan saat ini situasi di tempat Anda melaporkan seperti apa, di mana polisi juga informasinya telah menetapkan 7 tersangka atas kasus bentrokan maut di Matraman beberapa waktu lalu, dan apakah sejauh ini sudah ada penambahan tersangka lagi atau berapa saksi yang sejauh ini juga sudah diperiksa? Ya, selamat sore Nila dan juga pemirsa. Benar sekali pada saat ini polisi telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan di kawasan Jalan Tambak maupun Matraman, Jakarta Pusat. 7 tersangka tersebut terdiri dari 2 perangkat. Pertama yakni kantor pengerusakan berupa UMN. Dalam kasus ini polisi menetapkan 4 tersangka. Sementara untuk kasus pengeroyokan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, polisi telah menetapkan 3 tersangka. Sampai sejauh ini pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka lagi terkait dalam kasus pengeroyokan maupun pengerusakan berupa UMN ini. Namun sejauh ini polisi telah memeriksa 8 saksi dan kemungkinan ada tersangka baru, namun sampaikan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya. Baik, Ilham melaporkan langsung dari Matraman, Jakarta Pusat, dan berikutnya kita ke Bali. IGD, total saat ini sudah ada berapa pelaku penganiayaan yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian? Apakah ini masih ada pelaku yang dalam pengejaran saat ini, IGD? IGD, apakah Anda bisa mendengar suara dari studio? IGD. Baik, nampaknya ada kendala komunikasi dengan jurnalis IGD di Bali, dan kita akan memperbaiki komunikasi bersama dengan jurnalis kami. Untuk sementara, terima kasih atas informasinya Ilham, melaporkan langsung dari Matraman dan juga IGD di Bali, dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa, kita kembali bergabung bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini. Ada Mbak Devi dan juga Pak Nasir. Kami akan bergabung kembali ke Pak Nasir. Kita lanjutkan kembali Pak Nasir dan juga Mbak Devi. Dan Pak Nasir, tadi sebelumnya Anda sempat menyebutkan bahwasannya meningkatnya kasus kriminalitas dan juga adanya main hakim sendiri ini di tengah masyarakat begitu. Ini menunjukkan adanya alarm bagi negara bahwasannya masyarakat nampaknya kurang percaya dengan hukum begitu ya, dengan aparat penegak hukum begitu. Lantas Anda menilai apa langkah evaluasi yang harus dilakukan oleh penegak hukum? Apakah ini juga harus ada penguatan di Babin Kaptibnas misalnya, atau seperti apa Komisi 3 melihatnya? Pak Nasir? Halo. Baik, silakan Pak Nasir. Halo. Ya, terima kasih. Baik, jadi begini, ini alarm dan tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap ringan, ya. Dan karena itu sekali lagi memang pemerintah atau penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal itu harus segera mengevaluasi terkait dengan semua perangkat yang mereka miliki, ya, apakah itu perangkat yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat maupun perangkat yang terkait dengan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi edukasi yang dilakukan oleh perangkat-perangkat pemerintahan yang bergerak di bidang penegakan hukum itu mungkin harus dievaluasi, katakanlah seperti Babin Kaptibmas. Meskipun kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada sosok Babin Kaptibmas, tentu ada Babinsa di dalamnya dan juga ada perangkat-perangkat desa lainnya. Nah, karena itu sekarang kita harus mengakui bahwa hubungan sosial di kalangan masyarakat atau antar warga atau katakanlah lem sosial sudah mulai mengering dan tidak lagi mampu merekat, ya, antar warga. Jadi perangkat-perangkat adat, ya, itu belum mampu merespon perubahan yang begitu cepat di tengah-tengah masyarakat. Jadi
kita seperti mengalami disorientasi ya, menyikapi perubahan-perubahan yang begitu cepat yang kadang kita terlambat ya untuk mengantisipasi perubahan itu. Jadi sekali lagi saya sependapat ya bahwa memang harus ada evaluasi dan tidak boleh dianggap remeh karena peristiwa ini ya tersebar di media sosial dan itu tentu akan dibaca oleh banyak orang atau dilihat oleh banyak orang, bukan hanya di Indonesia bahkan juga barangkali di luar sana, sehingga mereka mungkin punya penilaian tersendiri terkait dengan apa yang terjadi dengan masyarakat. Beban ekonomi yang hari ini semakin meningkat, ya, dan lalu kemudian rapuhnya fondasi sosial, barangkali ini akan mempengaruhi penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dan oleh karena itu ini pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga perangkat-perangkat lain, ya, bahwa upaya-upaya preemptif, upaya-upaya preventif itu harus segera didahulukan ketimbang tindakan atau penegakan hukum. Betul, sepakat sekali Pak Nasir. Dan berikutnya saya mau kembali ke Mbak Devi. Anda melihat apakah kemudian media sosial ini juga memberikan pengaruh juga untuk mempercepat eskalasi aksi main hakim sendiri di masyarakat, Mbak Devi? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa di era rezim digital ini seluruh dunia itu kemudian lebih menekankan pada viralitas daripada validitas maupun verifikasi. Ini tentu menjadi satu petaka dan bencana sosial yang tidak akan pernah berhenti, ya. Karena memang kalau bicara main hakim sendiri sering justru dimulai dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun ketika berakhir dengan penganiayaan atau kematian, yang tersisa justru bukan keamanan, tapi adalah anak yang kehilangan orang tua, keluarga yang kehilangan masa depan, lalu kemudian warga yang menghadapi proses hukum dan lingkungan yang mewarisi trauma. Karena itu kita harus mengubah refleks sosial kita. Baik. Dari mengejar menjauhkan, dari memisahkan, dari mereka menjadi menolong. Baik, lantas kalau kita berbicara pencegahan, siapa kemudian yang paling memiliki peran strategis? Apakah ini aparat penegak hukum sendiri? Apakah ini tokoh masyarakat seperti ketua RT RW, tokoh adat masyarakat, atau justru ini berasal dari keluarga melalui pendidikan, nilai dan juga kesadaran hukum sejak dini? Ya, masyarakat kita adalah masyarakat patron klien, yang artinya masyarakat lokomotif gerbong. Oleh karenanya lokomotif paling dekat dengan masyarakat seperti ketua RT, RW, kepala dusun, bercalang, tokoh adat, tokoh agama, itu menjadi tanda kutip koordinator keamanan yang bukan hanya sifatnya administratif, tapi mereka penjaga ketenangan sosial. Oleh karenanya pertama, jangan kita mudah percaya dengan tindakan-tindakan atau rumor yang ada. Nah, oleh karenanya perlu ditekankan bahwa kecepatan untuk melakukan pemisahan terhadap terduga pelaku dari kerumunan. Gunakan jumlah orang yang terbatas dan dikenal bertanggung jawab. Tujuannya jelas, mencegah pelarian kalau memang benar dia pelaku kejahatan, dan kemudian mencegah penganiayaannya. Nah, memang perlu ada sosialisasi kepada siapa sih kalau di antara kerumunan tersebut masih ada yang alarm nuraninya ada, mereka harus telepon siapa. Itu harus disosialisasikan, tapi juga harus dilatih. Sekali lagi dilatih, karena kalau tidak dilatih, masyarakat itu berpotensi untuk kemudian menjadi membeku dalam situasi keramaian sosial yang memang mereka tidak pernah tadi. Lalu kemudian juga memperhatikan lingkungan setelah kejadian. Ini menjadi sesuatu yang kemudian penting dengan cara yaitu memetakan juga titik awet, lalu memastikan wilayah ada penerangan, jalur masuk keluar masuk yang jelas, dan juga mengidentifikasi siapa sih kelompok-kelompok rentan yang kemudian yang itu lebih penting lagi menyepakati larangan penyebaran video. Karena ingat, pelaku kejahatan juga pasti memiliki keluarga. Sangat tidak arif dan bijaksana kalau kemudian keluarga turut menanggung label atau stigma yang belum tentu kemudian sang tertuduh juga benar-benar kejahatan. Baik.
Baik, terima kasih Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial, dan juga Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, telah memberikan pandangan dan juga berbagi informasi bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih.